pagi anak-anak. Ini apa kabar semua? Ada yang tidak masuk tak? Ini kelas 5 ini jumlahnya berapa? Ya. Ya, sebelum kita mulai belajar Al-Quran hadis pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doanya Al-Fatihah, Al-Fatihah aja. Kan biasanya doanya apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, semoga kita nanti diberi kemudahan dan kelancaran saat pembelajaran. Ya, kita belajar Al-Quran hadis ya. Sebelumnya belajar Al-Quran hadis itu tentang apa sampai? Hadis menyayangi. Oke. Hadis menyayangi yatim ada yang bisa tak? Enggak tahu. Gak tahu. Ayo dibuka dulu Al-Quran hadisnya. Nah, Ya, bisa dibaca bareng-bareng ya hadis anak yatimnya. Sudah. Ya, bisa dibaca dulu ya hadis menyayangi anak yatimnya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu hadis menyayangi anak yatim. Kita sekarang akan belajar tentang hadis ciri-ciri orang munafik, surat At-Tin, dan hukum bacaan mati. Ya, ada yang tahu tak hukum bacaan mati, surat At-Tin, dan hadis ciri-ciri orang munafik? Tahu? Ya, sebelum pembelajaran kita speaking dulu ya. Speakingnya Ada yang tahu? tahu. Saya contohkan ya. 1, 2, saya contohkan ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Ya, langsung ya. Kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Untuk kita semua. Ya, langsung saja kita lanjut ya. no. Jadi kita akan belajar surat At-Tin. Tahu tak surat At-Tin itu surat apa?
Sudah hafal atau belum hafal? Ayo kita baca bareng-bareng surat At-Tin ya. Ayo, satu. Nah, soalnya bagaimana nggak bisa jadi langsung dilihat ini aja. Bukunya ada nggak sih? Ada. Itu buka bukunya dulu ya. Halaman 14 ya. Ayo, 1, 2, 3. Ya, di surat At-Tin itu ada artinya atau tidak? Ada. Sekarang kita baca misalnya surat pertama, Wat-tini wa zaitun, artinya demi watin dan buah zaitun. Kemudian surat kedua, Waturi sini, demi gunung Sinai. Kemudian seterusnya ya, gitu ya. Jadi satu ayat satu arti, satu ayat satu arti, gitu ya. Ayo lagi, 1, 2, 3. Watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri Makkah yang aman ini. surat At-Tin bisa artinya ya. Terus surat At-Tin itu ada kandungannya, teman-teman. Kandungan At-Tin yang pertama, kemuliaan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya di antara makhluk lainnya. Jadi bedanya manusia dengan makhluk lain itu beda banget ya. Seperti hewan, seperti dan lain-lain, hewan, serigala dan lain-lain itu kan beda kan. Kita diberi akal, diberi sama. Hewan juga punya mulut, punya tangan, punya mata dan lain-lain. Tapi kita diberi akal.
kita itu bisa berpikir mana yang baik dan mana yang benar. Itulah Tuhan itu memberikan rahmat atau menciptakannya sebaik-baiknya. Ada di surat keempat tadi. Maka ya arti dari surat Atin ayat keempat tadi. Maka sungguh kami telah menciptakan manusia ke dalam bentuk yang sebaik-baiknya di surat Atin ayat keempat. Terus kemudian semua makhluk pasti akan dikembalikan menjadi makhluk paling buruk saat kematian kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Jadi dari ayat Atin ayat kelima dan keenam tadi itu manusia akan hina jika kita melakukan kejelekan. Kejelekan itu misalnya itu kita itu sering bertengkar, kalau di sekolah ya sering bertengkar, sering mengambil hak atau mengambil milik orang lain, misalnya mengambil aku tidak kembalikan, itu kita akan termasuk orang yang tercela. Itu surat kandungan surat Atin dari Atin tadi. Terus janji Allah tentang pahala di surat Atin ayat ke karena itu janji Allah itu akan mendapat pahala yang tidak akan putus-putusnya jika kita menjadi orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Ya. Terus rangkuman surat Atin. Surat Atin ada yang tahu tak diturunkan di mana? Terus surat Atin ada berapa ayat? Terus surat Atin merupakan urutan suratnya ke berapa? 95. Ya. Di bukunya ada atau tidak? Ada. Ya, kalau nggak ada bisa ditulis ya. Ada bawa buku semua kan? Ada yang tidak? Ya. Nanti kita nulis ya. Tapi sekarang kita terangkan dulu aja kata-kata. Jadi surat Atin mengajarkan kita juga bahwa sudah hidup ini itu ada kehidupan lagi, yaitu di akhirat ya. Dan kita harus berbuat baik untuk bekal kita di akhirat nanti. Ada yang ya bisa didengarkan ya ini audionya. Iya, kelihatan semua. Nggak kelihatan. Kelihatan semua kan?
Ya. Ada yang tahu tak? Nah, apa saja untuk bacaan mati tadi? Iya. Ya. Ya, dari Idhar Safawi. Idhar Safawi adalah hukum memati jika bertemu huruf selain mim dan ba. Jadi huruf hijaiyah itu ada berapa? 28. Jadi dari huruf 28 itu tadi huruf yang selain mim dan ba itu adalah huruf Idhar Safawi semua. Berarti 26 nya itu huruf bacaan Idhar Safawi. Berarti alif, ta, sa, jim, ha, kok sampai ya itu adalah huruf bacaan Idhar Safawi. Yaitu apabila mim sukun bertemu tanwin dengan huruf selain mim dan ba, dengan cara bacanya yaitu dijelaskan sama mendengung. Contohnya ya, saya beri contoh ya. Iya, alhamdulillahirobbil. Ini hukumnya mati bertemu dengan huruf dal. Jadi dibaca Idhar Safawi. Hukumnya mati bertemu dengan huruf dal. Yaitu contoh dari Idhar Safawi. Kemudian contoh dari Idhar Safawi yaitu memati jika bertemu dengan huruf ba. Yang membacanya yaitu cara membacanya mendengung. Ini kan nggak mendengung kan? Alham. Berarti kan langsung namanya gitu. Alhamdulillahirobbil alamin. Itu ya. Terus kemudian bacaan dari ini ya, langsung saja alayam ini kan mendengung, bacanya kan mendengung kan, ini bertemu dengan ini alayam yaitu cara bacanya mendengung. Terus kemudian tidak mimi atau yang dibaca biasanya tidak utama silain atau biasanya yang kalian kenal itu apa itu mimi atau utama silain? Iya, yaitu idgham atau hukum mati jika bertemu dengan huruf mim. Mim bertemu dengan huruf mim ya. Ini sama, bacanya itu sama seperti huruf Idhar Safawi ya. Huruf bihim sama-sama mendengungnya. Bacanya juga sama, 2 qiraat. Huruf bihim makanu yaf'alun. Itu ya, sama-sama mendengungnya. Ya, bisa kalian buat dari surat hati tadi, dibuka surat hatinya. Surat hatinya. Ayo kita cari bareng-bareng surat Atin. Apa surat bacaan mati di surat Atin? Apakah ada atau tidak? Ayo kita cari bareng-bareng di ayat nomor berapa?
Ayo, gimana? Qalam ajarun. Ajarun itu bacaan apa? Idhar. Terus ada lagi kah? Ada. Ya. Jadi sudah paham ya? Itu bacaan mati. Ada yang belum paham nggak apa-apa, angkat tangan. Kita ajarin lagi, masih kita ulang lagi kalau ada yang belum paham. Hukum bacaan mati. Namanya siapa? Iya. Sudah paham? Sudah? Sudah. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Kalau nggak apa-apa, kita kalau nggak paham, kalau mau diisi deh, kalau nanti kau diisi. Kita akan belajar tentang ciri-ciri orang munafik. Ada saudara ciri-ciri orang munafik. Tidak. Ini ada. Ini ada. Nggak ada. Saya tuliskan ya. Ini ciri-ciri orang munafik. Jadi nggak usah tulis apa-apa. Kita bareng-bareng aja. Ciri-ciri orang munafik. Ya, ayo kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tidak ada sahada, wa ida ada akhlak, wa ida tuminah konaya. Kita langsung ayat munafik yang dibaca. Ayo 1, 2, 3. Ayatul munafik artinya tidak dibaca. Ya, jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara yang berdusta. Ketika berdusta itu berbohong ya, berbohong. Jadi kita itu harus jujur. Kalau nggak jujur itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Mungkin sebaliknya, jika berjanji tidak mengingkari janji. Jadi kita berjanji, tentunya kita berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Misalnya kita tidak bangun pagi, atau kita bisa saya berjanji saya akan bangun untuk sholat subuh, tapi kita tidak bangun sholat subuh, jadi termasuk kita mengingkari janji ya. Paham? Dengan terakhir, jika diberi amanah yang berkhianat, yaitu jika diberi rahasia, misalnya kita diberi amanah. Nanti ini namanya siapa? Siapa? Adik.
sini tolong sampai berikan kompeti kelebihan ya. Ini termasuk sebuah amanat ya, hati-hati. Jika misalnya amanat ini tidak diberikan, jika kompeti ini diambil tidak diberikan, termasuk melanggar amanat dari saya ya. Jadi jika diberi amanat dia berkhianat. Ya, bisa ditulis. Saya kalau masih rasa. Kakak ajarkan tadi. Sekarang kakak ingin memberikan LKPD. Ada yang tahu LKPD tak? LKPD itu lembar kerja peserta didik, atau untuk mengukur kalian apakah seberapa paham kakak ajarkan tadi dari surat arti, buku bacaan mati dan hadis ciri-ciri orang munafik. Ya. Halo. Ya, jadi sebelum saya berikan LKPD ini, saya akan membagi kelompok ya. Jadi menjadi 5 kelompok. Ini berapa sudah 5 kan? Jadi setiap kelompok ada 5 orang. Ya, bisa mencari ini berhitung atau ini mencari guru? Kita tidak membeda-bedakan teman, jadi yang dapat yaitu kelompoknya. Misalnya kelompok 1 ya 1. Ayo angkat ini 1, 2, 3, 4, 5, 1. Jadi yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Sekarang bagi LKPD itu ya. LKPD ini yaitu menyusun surat hati tadi. Ya, surat hati ini bukunya nggak boleh dibuka, bukunya ditutup semua. Semua. Ya. Kelompok 1. Aneh.
Jangan. Satu dulu. Subhanallah.
sebuah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada banyak sekali tentang, yang pertama tentang surah At-Tin. Di sini ada bacaan surah At-Tin, terus habis itu ada pengertiannya surah At-Tin, ada isi kandungannya surah At-Tin. Yang kedua ada hukum bacaan mim sukun. Di sini kita sudah belajar tadi tentang hukum bacaan mim sukun, ada 3, yaitu ada idhar syafawi, idgham mimi, sama ikhfa syafawi. Terus yang terakhir ada materi tentang ciri-ciri hadis ciri-ciri orang munafik, di mana di sini ada 3 poin, yaitu tanda-tandanya ialah jika berbicara ia berdusta, yang kedua jika berjanji ia mengingkari, yang ketiga jika dia diberi amanah dia berkhianat. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila juga ada salah kata kakak juga mohon minta maaf. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja main dikit.